Malam ini, langit tidak sekadar gelap. Ia terbuka. Bintang-bintang tidak hanya berkelip, mereka menjadi saksi, dan bumi seakan menahan nafas. Karena malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam nisfu Sya'ban, malam pertengahan, malam penentuan, malam ketika Allah memandang hamba-hamba-Nya dengan pandangan yang berbeda dari malam-malam lain. Bukan karena langit berubah, tetapi karena rahmat Allah sedang ditumpahkan. Malam yang diisyaratkan, Al-Qur'an, Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi. Sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Mayoritas mufasir memang menafsirkan ayat ini sebagai Lailatul Qadar. Namun, sebagian ulama salaf di antaranya Ikrimah, murid Ibnu Abbas, menyebut bahwa malam yang diberkahi ini juga mencakup nisfu Sya'ban, karena pada malam inilah takdir tahunan dirinci dan diserahkan kepada para malaikat. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dalam tafsirnya, sebagian ulama berpendapat bahwa pada malam nisfu Sya'ban dipisahkan seluruh perkara hikmah yang akan terjadi dalam satu tahun. Bukan mengganti takdir azali, tetapi menurunkan rincian ketetapannya. Siapa yang hidup, siapa yang wafat, siapa yang diberi rezeki, siapa yang diuji, dan semuanya ditulis. Sementara kita sering tertidur dalam kelalaian. Malam Allah memandang hamba-hambanya. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah memandang makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Lalu dia mengampuni seluruh makhluk-Nya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Perhatikan wahai jiwa. Allah memandang bukan sekadar mengetahui karena Allah Maha mengetahui setiap saat, tetapi memandang dengan pandangan rahmat khusus. Namun, ada dua golongan yang tertutup. Musyrik, yang hatinya terbelah antara Allah dan selain-Nya, dan musihin, yang menyimpan dendam dan permusuhan. Para sufi berkata, dendam adalah berhala yang tersembunyi di dada. Karena itu, nisfu Sya'ban bukan hanya malam ibadah, tetapi malam membersihkan hati. Penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, Imam As-Syafi'i ke-1 berkata, telah sampai kepada kami bahwa doa dikabulkan pada 5 malam, malam Jumat, 2 malam hari raya, malam pertama Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menulis, malam nisfu Sya'ban adalah malam agung. Para salaf menghidupkannya dengan salat dan doa, karena pada malam itu rahmat diturunkan dan dosa diampuni. Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam Lath Al-Ma'rif berkata, malam nisfu Sya'ban dimuliakan oleh penduduk Syam. Mereka mengagungkannya dengan ibadah. Dan hal ini diriwayatkan dari Khalid bin Madan dan para tabi'in besar. Ini bukan bidah, tetapi warisan rohani umat. Nisfu Sya'ban dalam pandangan sufi. Para arif bil memandang nisfu Sya'ban sebagai malam pencucian lembaran sebelum diserahkan kepada malaikat. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani berkata, Sya'ban adalah bulan pembersihan. Ramadan adalah bulan penyinaran. Maka nisfu Sya'ban adalah puncak pembersihan, malam peralihan, gerbang sebelum Ramadan. Siapa yang masuk Ramadan tanpa dibersihkan di nisfu Sya'ban, ia akan berat dalam ibadah. Amalan yang dianjurkan tanpa berlebihan, memperbanyak istighfar dan taubat. Dalil, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Menghidupkan malam dengan salat sunnah, bukan jumlah rakaatnya yang utama, tetapi kehadiran hati. Imam An-Nawawi menegaskan, menghidupkan malam dengan salat mutlak adalah sunnah mendokkan diri dan kaum muslimin. Karena ini malam rahmat umum, bukan hanya untuk diri sendiri. Malam penulisan nama-nama. Para sufi sering berbisik, malam ini, namamu dipanggil atau diperpanjang, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyadarkan. Berapa banyak orang yang masih bersama kita tahun lalu, namun kini sudah menjadi cerita. Nisfu Sya'ban mengajarkan, hidup ini tidak panjang, hanya ditunda. Kaitan dengan kitab fikih dan tasawuf, dalam Fathul Qarib Syarah Fikih Safinatun Najat, meski tidak membahas nisfu Sya'ban secara khusus, ditekankan pentingnya taubat, salat sunnah, persiapan ibadah wajib. Ini menunjukkan nisfu Sya'ban adalah konteks, bukan ritual baru. Tasawuf mengisinya dengan ruh, fikih menjaganya dari penyimpangan, monolog batin, inti ruhani. Ya Allah, jika malam ini Engkau membuka catatan, aku takut melihat namaku penuh noda yang belum sempat ku bersihkan. Jika malam ini Engkau memandang, aku malu, karena hatiku masih sibuk dengan dunia yang tak akan ikut mati bersamaku. Namun aku datang, bukan membawa amal,
tetapi membawa harap. Karena aku tahu, engkau tidak mencari kesempurnaan, tetapi kejujuran. Penutup sufistik. Wahai jiwa, jika malam nisfu Syaban berlalu tanpa istighfar, tanpa maaf, tanpa air mata, maka kita telah kehilangan sebuah pintu besar rahmat. Dan jika malam ini kita mengetuk, meski dengan tangan gemetar, Allah tidak pernah bertanya, seberapa baik engkau, tetapi seberapa jujur engkau ingin kembali. Doa penutup. Ya Allah, jika namaku kau tulis sebagai orang yang celaka, hapuslah. Dan jika kau tulis sebagai orang yang bahagia, tetapkanlah, karena engkau berkuasa atas segala sesuatu.